kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kembali kita bertemu channel Courage Message Marganda Sialagan. Hari ini saya akan memulai pesan-pesan Courage Message. Kita masuk dalam edisi Jangan Menyerah. Pesan hari ini saya akan bagikan beberapa waktu ke depan untuk mendorong kita, karena banyak tantangan yang akan membuat orang mundur, banyak tantangan membuat orang menyerah, banyak orang berkata harus berhenti, sudah ngapain lagi berjuang keadaan seperti ini. Tapi bagi ini saya menguatkan kita melalui pesan firman Tuhan bahwa kita punya kekuatan. Pesan di awal kita sudah dengar dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudaraku, hidup ini terus berjalan dan ada kalanya masalah silih berganti datang menghampiri, dan kita dalam hidup ini tidak bisa berhenti di tempat. Kita harus berjalan. Dalam perjalanan yang kita lalui, ada kita lihat keadaan yang tidak mengenakan, ada kalanya mungkin tanah longsor, ada kalanya terhalang jalan harus menunggu berhenti, ada kalanya kita harus putar balik, ada orang yang harus mundur ke belakang. Pilihan bagi kita, kalau ada longsor, kita bagaimana? Menunggu bala bantuan datang, kita bergerak atau berusaha untuk menyingkirkan penghalang, dan selama kita dalam perjalanan menuju ke tempat yang akan kita tuju, kadang ada kalanya cara-cara yang membuat perhatian berubah. Jika kita fokus kepada tujuan kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Kita akan menganggap keadaan sekeliling itu hanya sebagai untuk kita mengasuh sebentar, mempersiapkan kekuatan, dan membuat tekad kita jangan menyerah. Kesesakan-kesesakan akan berdatangan, akan membuat orang diuji apakah dia mau mempertahankan keputusannya, mempertahankan daripada tekadnya, apakah dia mau menganggap aku harus berhenti. Nah, pesan ini sangat memberkati bagi saya. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris versi Darby katakan, if you lost courage, jika kau kehilangan keberanian. Ternyata dalam diri kita ini ada keberanian, tapi kalau kita tidak berani untuk maju, maka ada tantangan yang membuat kita merasa takut, tidak berani lagi menghadapi. Saya diberkati dengan sebuah lagu daripada Switchfoot Band. Ini satu band yang sangat memberkati menurut saya. Dia di sekuler bisa memberkati orang-orang, di rohani juga dia memberkati orang-orang, dan lagu-lagu mereka juga dipakai di soundtrack Spider-Man 2. Lagu mereka juga dipakai untuk soundtrack daripada film Narnia 2 ya. Dan mereka menjadi berkat. Dan salah satu lagu mereka yang sangat membuat saya kenal dengan band ini yaitu judulnya Dare You To Move. Kata, welcome to the planet, selamat datang ke planet ini. Ada resisten di dalamnya, ada membuat orang melangkah maju atau mundur. Dia bilang, ini lagu saya tujukan kepada orang lain untuk menantang diri saya. Dare you to move, saya tantang kamu untuk maju. Gambaran video klipnya itu dia bikin begini, semua orang melangkah satu arah, dia melawan arah. Dia tidak mau ikut arus rame-rame, tapi dia menunjukkan tetap fokus kepada apa yang tujuannya. Dia harus berani. Dare you to move, tantang diri kita untuk maju, tantang diri kita untuk melangkah ke depan, pantang menyerah. Pesan hari ini saya berikan judul Dare You To Move, tantang menyerah. Jangan tawar hati pada masa kesempatan. Kecil apapun kekuatan yang dalam diri kita ini bisa sangat berarti, tapi semesta apapun kekuatan di dalam diri kita, kalau tidak kita gunakan itu bisa menjadi sangat kecil. Dalam pesan tadi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Jika engkau kehilangan keberanian in the day of trouble, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa ada masalah, ternyata kita butuh kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah. Masalah itu akan terus ada. Hanya saja banyak orang yang menghindar dari masalah, lari, akhirnya tidak berani menyelesaikan masalah, dan orang bilang ini menjadi pengecut. Kita
Kita diciptakan bukan menjadi seorang pengecut, kita bukan menjadi seorang loser, orang pengalah. Tapi kita harus bisa tunjukkan, kita harus bangkit, kita jangan menyerah, kita harus bisa kalahkan daripada ketakutan, kita harus kalahkan daripada tantangan. Ada baik tantangan-tantangan. Ada orang yang menyerah, mengakhiri hidupnya, tidak solusi lagi. Ada orang yang optimis, saya harus berjuang. Ini sebuah gambaran. Suatu kali seorang nenek diberikan senjata, suruh nembak sasaran. Untuk nembak sekali, 2 kali tidak akan kena, kasih 10 kali tidak kena, kasih 500 kali tidak akan kena, mungkin sudah 1000-an kali tidak kena. Tapi pada satu titik dia akan nembak, kena, yang ditembak itu mati. Yang awalnya masih tenang, nggak apa-apa, tidak akan kena. Pada satu titik di sini menembak pada sasaran yang mungkin tidak sengaja, tapi pas pada sasarannya, dia berhasil mengalahkan. Banyak kegagalan yang kita hadapi, tapi kalau kita tidak menyerah, kita akan mencapai satu titik, akan berhasil. Ada sebuah gambaran saya pernah melihat itu, ada seorang yang sudah berusaha menggali, dan dia merasa sudah capek menggali, tidak capai hasil, pulanglah. Ada orang berusaha menggali dengan semangat karena dia melihat pasti ada kejutan. Dia yang pertama menyerah karena rasa sudah lama aku gali tidak ada apa hasil, dan dia tunggu sedikit lagi capek, apa yang dia gali bermata ada kemudian jika saja dia tidak berhenti, maka dia akan mendapatkan hasil. Karena dia berhenti, dia tidak merasakan daripada kesusahannya, capeknya, lelah yang tergantikan. Ada orang yang optimis, jauh penjara yang ditempuh untuk menggali dan kerjakan, itu dia dapat apa yang digali, dia dapat harta karun sana, semua jari lelahnya tidak ada artinya. Seperti seorang ibu yang lagi mengandung, pada waktu dia mengandung capek kali, pada waktu dia ingin dan melahirkan anaknya sakit. Habis setelah anak itu keluar, istri saya waktu melahirkan berjuang mulai jam 10 malam sampai jam 10 pagi, dia terus tidak bisa tidur, sakitan terus karena anak pertama ya, sangat kesakitan. Mana jam setengah 3 pagi baru saya tidur sebentar, bangun jam 6 melihat istri saya itu sudah tidur terus sakit kali. Bidan dikasih itu waktunya, bidan sepakat dia berbicara, ayo sampai kerjaan tinggalkan demi kau, ayo. Bidan motivasi dia untuk menyangkut diri saya. Akhirnya pada jam 10 lewat 10 dia dengan kekuatannya dia dorong push, dan bagi saya pertama dia dapat keluar, dan dia semua sakit ini fokus pada hasil. Semua tantangan terjadi ini tidak akan ada artinya apa-apa saat tidak melihat hasil dari perjuangan. Dalam terjemahan Jubile English 2000 Bible dijelaskan di sana bahwa itu masakan guys, sorry, kamu berkurang. Banyak tawar hati itu sedang membuat kebocoran dalam rokat kita. Tawar hati itu membuat ada yang berkurang, ada yang hilang, ada yang semakin merosot. Kekuatan diberikan pada Tuhan bagi kita. Ternyata apa yang membuat bocor, apa yang membuat berkurang, apa yang membuat kehilangan, apa yang semakin menurun, itu adalah karena tawar hati. Karena kita mau menyerah hari ini, sama menjadi hari-hari. Biar di depan ada lagi harapan, biar di depan ada banyak yang akan kita hadapi. Dan semua pernah mengalami. Kita harus berusaha perbaiki lagi apa yang pernah gagal kita lakukan. Ayo perbaiki lagi, berusaha. Seorang Thomas Alva Edison karena dia menyerah, dia sekian dulu kali perubahan dia lakukan. Dia berhenti di
berjuang dulu pada mencoba berhenti, kita akan bisa merasakan bagaimana ini tidak menyerah, dia berusaha berjuang beberapa ribu kali mencoba dia sampai titik menentukan ini caranya membuat listrik. Saudara bisa menikmati listrik, merasakan dampaknya, melihat bagaimana listrik berguna untuk menerangi kita, membuat handphone kita bisa di-charger, membuat kita bisa menggunakan dayanya memasak nasi, untuk bisa menyetrika dan sebagainya. Karena ada orang yang tidak menyerah itu memberi dampak bagi orang lain. Yang tidak menyerah akan membuat keadaan bagi orang lain. Yang tidak menyerah akan memberikan peluang, kesempatan untuk bisa orang lain belajar. Mari kuatkan diri kita. Lihatlah peluang di depan kita masih banyak. Berjuanglah dengan kekuatan yang diberikan kepada kita. Belajar mengandalkan Tuhan. Tunjukkan kita tidak kekuatan yang menopang kita, yang menjadikan tidak ada kita tapi kalau kita optimis karena kita ada harapan kita terus melangkah. Para pendaki gunung tidak akan kita dengar namanya, tidak pernah mendengar istilah orang-orang yang bicara orang-orang yang mendaki gunung. Kalau mereka berjuang melihat daripada sungai yang deras, ombak yang begitu kuat muncul para peselancar pelan-pelan, mereka latihan terus sehingga mereka bisa lancar di dalam gunung. Mereka bisa membawa daripada perahu di tengah daripada saluran sungai yang deras. Mereka bisa mendaki gunung yang sangat tinggi. Mereka bisa mencapai puncak Himalaya, mencapai gunung Everest. Saja mereka menyerah, tidak ada nama mereka bahkan istilah mereka berjuang sejarah dan menjadi sebuah peristiwa yang yang baik kita akan kembali kita menjadi seorang lanjut, menjadi seorang anak, menjadi seorang yang menyerah, menjadi seorang yang menjadi bulan-bulanan ini dengan keadaan kita gagal, kita yang pernah kecewa dengan keadaan kita, pernah kuat dengan keadaan kita yang pernah tawar hati, hari ini berbalik lagi. Jangan lagi lihat tujuan diri, lihat fokus kita, lihat bagaimana Allah menyediakan. Untuk setiap hari dia makan suara kan dia makan terus dan pesan hari ini sampai dengan kita adalah pesan kita nantang diri kita, jangan nantang diri kita and dare to know tantang diri kita masing-masing. Kita dalam ini menantang orang lain, suruh orang lain buat tantang. Sekarang tantang diri kita, tantang diri kita untuk tidak menyerah, tantang diri kita untuk tidak sakit hati, tantang diri kita untuk tidak tawar hati, tantang diri kita untuk tidak khawatir. Beranikan diri kita untuk seberat apapun masalah hidup, jangan pernah buat lagu apapun masalah, jangan pernah menyerah. Ini cara kita menghadapi badai, yaitu apa? Kita menginginkan Tuhan, menginginkan Tuhan tengah badai, melihat Tuhan menyatakan pekerjaannya dalam hidup kita. Biarkan dia campur tangan dalam badai apapun. Dia ingin menunjukkan show di depan kita bahwa dia Allah Immanuel, dia menyertai, dia menguatkan, dia memberikan kita kesempatan untuk bangkit lagi. Sehingga gagal-gagal yang dialami itu bukan sebuah status kita, itu hanya sekedar kegagalan, bukan status, bukan sebuah peristiwa. Dari itu tantang diri kita untuk tahu hari ini sebuah gambaran yang kita dengar di mana orang-orang yang
berjuang untuk sejarah dalam hidupnya karena mereka tidak mau mundur dalam berjuang. Sebuah lagu yang saya ciptakan dalam beberapa hari kemarin di menjelang akhir 2020 punya berjuang. Saya menciptakan lagu itu secara mudah bagaimana saya harus tetap gagal, tidak mau menyerah meskipun ada orang yang membuat kita terpuruk. Kita harus bangkit. Jangan mengalah lagi dengan anda. Jangan mengalah lagi dengan keadaan yang terjadi tadi. Teruslah maju, teruslah melangkah. Jangan berhenti. Dan kita harus bekerja baik kepada tujuan yang kita lihat di panjang jalan yang sudah kita lihat Allah sedang berdiri di garis finish penentuan kita untuk sampai siap memberikan hadiah. Dia juga Allah yang senantiasa ada di mana-mana. Dia juga Allah yang mendorong kita dari belakang kelompok kita menyinari dari kemudiannya. Orang bisa melihat kita ada dalam lingkupan Tuhan. Dan dia juga Allah yang menyertai kita, pegang tangan kita, bisa terus melangkah, jangan mau menyerah. Kita pernah jatuh, tapi Tuhan akan mengangkat kita. Bukan hanya second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, kesempatan dia tidak habis kesempatan dia berikan kita. Kita terus jangan pikirkan gagal. Dia mau kita pikirkan, aku harus sampai kepada garis finish. Aku harus bisa mencapai. Saudara, biar pesan ini memberkati kita, menguatkan kita untuk terus berbicara. Kalau saudara masih ragu, saudara mengalami kekhawatiran, mengalami patah arang, saudara mengalami tawar hati, yang perlu saudara. Saudara kuat kepada Tuhan. Percaya bahwa dalam doa kita Allah Tuhan yang baik. Aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan ini. Kalau mereka tawar hati, kalau mereka ingin menyerah, kalau mereka merasa gagal, mereka merasa ingin mundur, mereka merasa kecewa, hari ini Tuhan firman-Mu bangkitkan kepada mereka. Percaya bahwa mereka bukan menjadi orang, bahwa mereka diletakkan bukan menjadi seorang loser, seorang yang mengalah terus terhadap kita. Mereka harus bangkit, mereka harus kuat, mereka harus sampai kepada apa yang Tuhan berikan. Percaya Allah ada di sana. Percaya Allah ada di belakang kami dengan pilihannya. Percaya Allah ada di depan kami untuk siap menyambut sampai kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Seluruh hari ini dalam proses. Percayalah saudaraku. Lihat keadaan bisa tantangan apa yang saudara ambil lagi. Lihat saudara ini pasti bisa. Selamat menjalani hari Tuhan memberkati.